Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasriani dari kelompok 5. Saya akan menjadi moderator pada sore hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di Zoom ini. Adapun topik yang akan kami bahas adalah tugas makalah, standar isi dan standar pengelolaan dari kelompok kami. Baik, saya persilakan kepada teman saya untuk membacakan materi yang telah kami kerjakan. Kepada Adila Salsabila kami persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan membacakan materi yaitu pengertian standar isi dan standar pengelolaan. Standar isi adalah kriteria yang mencakup ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang digunakan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang telah ditetapkan pada jenjang pendidikan tertentu. Standar pengelolaan merupakan salah satu standar pendidikan nasional yang mengatur perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan mulai dari tingkat satuan pendidikan sampai nasional, sehingga bisa tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Tujuan standar isi dan standar pengelolaan. Standar isi bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui pengembangan potensi peserta didik yang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi, seni, dan budaya sehingga diharapkan bisa mencapai tujuan pendidikan nasional. Standar pengelolaan bertujuan untuk mengarahkan sekolah atau madrasah agar memiliki tata kelola yang efektif, efisien, akuntabel, dan sistematis guna mendukung kegiatan belajar mengajar di dalamnya. Manfaat standar isi dan standar pengelolaan. Standar isi bermanfaat untuk memudahkan pengembangan kurikulum untuk merumuskan kurikulum yang sesuai di tiap jenjang pendidikan. Manfaat standar pengelolaan adalah mampu menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif dan terstruktur karena semua bisa dikelola sesuai bidangnya masing-masing. Komponen standar isi dan standar pengelolaan. Komponen standar isi yaitu kerangka dasar kurikulum. Kerangka dasar kurikulum terdapat 3 aspek, yaitu aspek muatan kurikulum, prinsip pengembangan kurikulum, dan prinsip pelaksanaan kurikulum. Struktur kurikulum. Struktur kurikulum terdiri dari 2 aspek, yaitu isi struktur kurikulum dan standar kompetensi dan kompetensi dasar. 3. Beban belajar, yaitu tatap muka dan penugasan terstruktur. 4. Kurikulum tingkat satuan pendidikan. KTSP terdiri dari beberapa aspek, yaitu pengembangan KTSP, pengembangan silabus, pengembangan RPP, kriteria ketuntasan minimal KKM. Kalender pendidikan. Di dalam kalender pendidikan harus memuat beberapa ketentuan berikut, yaitu awal tahun pelajaran, alokasi waktu untuk minggu efektif mengajar, alokasi waktu untuk pembelajaran efektif, 4 hari libur, 5 mengacu pada standar isi yang telah dirumuskan oleh pemerintah. Selanjutnya materi kedua saya serahkan kepada Irmayanti. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi dari Adila Salsabila, yaitu tentang standar pengelolaan, yaitu isi standar pengelolaan pendidikan diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang standar pengelolaan pendidikan oleh satuan pendidikan dasar dan menengah. Berdasarkan Permendikbud tersebut, isi standar pendidikan meliputi 1. Perencanaan program,
2. Pelaksanaan rencana kerja. 3. Pengawasan dan evaluasi. 4. Kepemimpinan sekolah atau madrasah. 5. Sistem informasi dan manajemen. 6. Penilaian khusus. Kesimpulan yaitu, dari penulisan makalah di atas, maka kami dapat menyimpulkan bahwa standar isi adalah ruang lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai lulusan berjenjang dan jenis pendidikan tertentu. Hal-hal yang menjadi cakupan dalam standar isi bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui pengembangan potensi peserta didik yang wajib mengikuti seluruh program pembelajaran dan beban belajar yang sudah ditetapkan untuk setiap kelas sesuai dengan struktur kurikulum yang berlaku. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang standar pengelolaan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah merupakan pengelolaan sekolah yang merupakan berbagai kegiatan di sekolah tersebut. Sekolah juga merupakan tempat proses belajar dan mengajar bagi peserta didik untuk memperoleh berbagai pengetahuan dan keterampilan. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tersebut bahwa pengelolaan pendidikan dan manajemen sekolah harus sesuai visi dan misi yang terbangun oleh sekolah tersebut. Segala penyusunan program harus disesuaikan dengan tujuan sekolah sehingga proses pelaksanaannya sesuai dengan program pendidikan nasional. Saya kembalikan kepada moderator. Dengan ini kami persilahkan kepada U. Maaf, baik, kami akan memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk mengajukan setiap pertanyaan. Dengan ini kami persilahkan kepada setiap kelompok. Saya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mengajukan pertanyaan, yaitu apa manfaat standar isi dan standar pengelolaan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok lain? Saya lagi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nifal Gustin, perwakilan dari kelompok 4. Pertanyaan saya, apa tujuan rumusan standar isi? Sekian dan terima kasih. Dipersilakan kepada Uni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Adapun pertanyaan saya yaitu apa tugas dan peran pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan sekolah? Saya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Zahra Paradita Sauri Arabe, perwakilan dari kelompok 3. Adapun pertanyaan saya
saya yaitu pelaksanaan rencana kerja dibagi menjadi beberapa bagian, sebutkan. Terima kasih. Standar isi bertujuan. Standar isi pendidikan bertujuan untuk meningkatkan potensi peserta didik yang menjalan. Standar isi pendidikan standar pendidikan isi pendidikan bertujuan untuk meningkatkan potensi peserta didik yang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi, seni, dan budaya, sehingga diharapkan bisa mencapai tujuan pendidikan nasional. Baik, kami persilakan kepada Adila untuk menjawab pertanyaan dari Saudari Uni. Dengan ini kami persilahkan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Uni, yaitu tugas dan peran pendidikan dan tenaga pendidikan di lingkungan sekolah, yaitu kepala sekolah berperan sebagai pimpinan sekolah, wakil kepala berperan untuk membantu kepala sekolah, wakil kepala bidang sarana prasarana berperan untuk membantu kepala sekolah dalam mengelola sarana prasarana di sekolah. Wakil kepala sekolah di bidang industri berperan untuk membantu kepala sekolah dalam membangun mitra dengan dunia usaha dan dunia industri. Guru berperan untuk melaksanakan pembelajaran. Konselor berperan untuk melaksanakan bimbingan dan konseling. Pelatihan atau instruktur berperan untuk melaksanakan pelatihan teknis pada peserta didik. Tenaga perpustakaan berperan untuk mengelola sumber belajar. Tenaga laboratorium berperan untuk mengelola kegiatan praktikum di laboratorium. Teknis sumber belajar berperan untuk menyiapkan, merawat, memperbaiki sarana dan prasarana pembelajaran. Tenaga administrasi berperan untuk menyelenggarakan dan mengelola administrasi sekolah. Tenaga kebersihan berperan untuk menjaga kebersihan sekolah. Terima kasih. Kepada Saudari Yuni, apakah Anda menerima jawaban dari kami? Iya, terima kasih. Baik, kepada Nurhalisa, kami persilakan untuk menjawab dari pertanyaan kelompok 2. Dengan ini kami persilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu apa manfaat standar isi dan standar pengelolaan.
Manfaat standar isi adalah memudahkan pengembangan kurikulum untuk merumuskan kurikulum yang sesuai di tiap jenjang pendidikan. Manfaat standar pengelolaan adalah mampu menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif dan terstruktur karena semua bisa dikelola sesuai bidangnya masing-masing. Sekian. Apakah kelompok 2 menerima jawaban yang telah diberikan? Iya, saya terima. Baik, terima kasih. Baik, saya akan memberikan kesempatan kepada Andi Ridwan untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Dengan ini saya persilahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Pelaksanaan rencana kerja dibagi menjadi berapa bagian? Sebutkan. Pelaksanaan rencana kerja dibagi menjadi beberapa bagian seperti pedoman, struktur organisasi pelaksanaan kegiatan, bidang kesiswaan, dan lain-lain. Baik, kepada kelompok 3, apakah Anda menerima dari jawaban dari kelompok kami? Iya, saya terima. Terima kasih. Sama-sama. Kami persilakan kepada Irma untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Dengan ini saya persilahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4, yaitu apa tujuan rumus standar ISI. Rumusan standar ISI bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui pengembangan potensi peserta didik yang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi, seni, dan budaya sehingga diharapkan bisa mencapai tujuan pendidikan nasional. Terima kasih. Apakah kelompok 4 menerima jawabannya? Iya, terima kasih. Itulah dari tugas makalah dari kelompok kami. Terima kasih atas kerjasamanya. Baik, saya tutup dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kukira alhamdulillah.